Bersama Hasan Al-Basma. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan Fatihah dan Salat Al-Fatihah. Yang ketiga acara pembacaan Al-Barzanji yang alhamdulillah sudah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita dengan bahasanya, aktsaru man yadkhulul jannata al-hamadu, bahwa kebanyakan orang yang akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang paling banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil baik dalam keadaan negara kepek, alhamdulillah, negara anak, alhamdulillah, negara motor, apalagi negara mobil, alhamdulillah, telah sapi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Si Ustaz cuma di sini aja. Orang pelakon itu biji dalam pengganti. Terang sandal daerah sandal baru. Terang HP yang arah HP baru. Lebih. Telah dengan toh insyaallah dengan baik-baik dulu ya. Lagi yang penting kita awali segala apa yang kita hadapi dengan alhamdulillah. Ingin ibtidah hakiki, permulaan yang sesungguhnya memang bismillahirrahmanirrahim. Tapi ibtidah idhafi adalah alhamdulillahirabbil alamin. Memang kita disuruh mengucapkan istirja ketika dapat musibah, tapi awali dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan alhamdulillah. Bawa pendiri ibu kedantuk, kedesor, laut tumpah nyusul, tahu tak ucap alhamdulillah? Wali pada ini. Langsung dipercaya derajat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kopian lagi. Ada telah makan santan miradut, alhamdulillah. Santan dolphin negara. Ada waktu tiang ini ajin santan 2,7. Parahnya saat 70 dengan 2,7, maka 2 juta itu tersiu. Ada apa ni jamaah pandang? Jamaah ada lagi. Pandang. Ada apa ni? Santan lagi 2,7. Sepatu bisa jadi, mungkin sepatu Pak Kades begitu. Ya, mungkin sepatu Pak Dewan mungkin bisa jadi sepatu. Tapi sandal beberapa waktu yang lalu waktu Isra Mi'raj acara mau saya tidak merasa. Nanti kalau dia bertuan-tuan bila yang sandal dia cerita 2,7 hari ini sandal doang 7.700, apalagi kepada lain-lain jauh lebih mahal ini. Ala kulli hal kita jadi beli alhamdulillah. Sandal tadi saya kata alhamdulillah. Di itu asal melihat lalu yang beli sandal lagi 500 juta dah terus. Pokok beli sama duit tiki yang syukur ini. Terima capek-capek bapak alhamdulillah masih. Yang pun tersirit punya TV lalu, punya HP lalu. Jangan TV jadi HP TV dikit dengan sak keren-keren doang. Maka data semangat pesuk-pesuk dulu. Alarm tengah. Lebih itu dengan nama tak punya dengan ini saudara. Sehingga dia nak kaya lah. Jangan dia minta dia biasa. Betul apa dia jemaah?
niki melek dendek berdua ke melek. Dan menit kan dua ke melek dia pun tersiksa sekemelek biasa. Buat berdua balik sakit, balik berdua balik dulu tu tersiksa. Padahal timak di perangan wahai insya-Allah. Lamun mula arat takdir seperti itu, yang walaupun memang tetap ada ikhtiar. Ia beda pendapat antara kaum Jabariyah dan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arah-arah Jabariyah ini yang terlalu lepas, terlalu pasrah, terlalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengit masih bercontoh lah mula penter jadi mak dimeraja ini dah boleh kira-kira ini besok patut sekolah tak dengan minton dengan nyontek yang udah ranking jadi mak dimeraja inilah paling mau ranking nyontek aja dengan sekali dua namunnya bila ranking telu jadi 300 arah balik lebih parah balik lamun kamu letak jadi isi surga imat terpaju sembahyang salah berbahaya mari kita. Saya ngeri prinsip-prinsip seperti ini membuat orang malas terlalu menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La mudah-mudahan beriana jadi imat dimarani. Ini benar. Mustahil. Berbeda ambil balik kurang-kurang dengan halal. Apalagi berarti lagu-lagu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau mengajarkan kepada kita ikhtiar dulu baru menyatakan bahwa raja juga. Ternyata di sini mau telu besar, naik lompat ya naik telu. Namai ya aja begini dulu, atas aja begini siwa. Padahal kalah beraja, kalah bola, kalah bidakar. Lalu ternyata dia tidak tahu ilmu faraid, dia tidak tahu ilmu nahwu, ilmu saraf, dia tidak tahu ilmu falak. Baru kita mengatakan bahwa dia. Lalu masih bega umur, dan dia baru-baru dengan umur selain malah. Seingat yang dulu waktu di Mekah, saya kanji-kanji ngaji di gunung, Juk Habib Umar. Jailani kajian buah putih bawah putih bulu rumah lalu ngaji kita barang ada saya Habib Umar kita dulu hari ini makin kadang-kadang sebagian itu sebagian tahu baru bergelar ustaz bukan sama ngaji ini apa sih gengsi ngaji ini gengsi minggu berendam padahal mungkin masih bawah dibandingkan Dawud Ahmad Tarizi. Ala melihat sekalian habibullah. Itu cara-cara yang kita lihat di Tanah Haram, di Mekah itu sebagai ilmu. Bahwa di majlisnya As-Sayyid Muhammad Profesor Doktor beliau Al-Allamah beliau, sehingga yang ikut mengaji di majlis beliau itu adalah orang-orang yang menjadi dosen di Kumpul. Padahal kita doktor tidak kurang daripada 400 murid beliau aktif tetap di ngaji selama Indonesia. Padahal wajibah ilmu wahreos, tapi mereka menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Untuk ilmu minal mahdi ila mahdi. Mari kita selalu baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena daripada arahnya apa? Hingga asa terus malah nanti dulu ya. Daripada kita ini mungkin diri Indonesia. Mari kita baca salawat sekali. Ada nama ida menambah di mana kita generasi ini. Memang pada generasi pembangunan pendidikan. Wajar terima kasih banyak sekali kasih. Terima kasih dalam ilmu ini satu nabi terima kasih. Teman-teman tidak berjumpa, tidak mereka. Mari kita baca sekali. Salam alaihi walaupun ini masjid agak
ma'lurillah. Alhamdulillah. Sebelum dia lanjutkan, mari kita baca Fatihah sekali untuk khususnya almarhum guru kita Dinda Tuan Guru Haji Abdul Syukur, merupakan murid paling senior dari Bapak Maulana Syekh Kudusan di Sepedang, Lombok Tengah, bersama seluruh nenek moyang beliau, jalur laki, jalur bini, murid-murid beliau, jamaah-jamaah beliau dimanapun berada, khususnya kita semua yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Tuan Haji Tuan Guru Haji Abdul Syukur rahimahullahu ta'ala tersenyum selalu di alam barzahnya, mendapatkan siraman Fatihah demi Fatihah dari murid-muridnya. Sirul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabi'ah bin Ka'ab, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah disuruh oleh Rasulullah mengatakan, "Sal, Nabi bahasa Nabi, sal. Ending apa sampai lemending aneh ya Rabi'ah." Maka Rabi'ah, ini apa makna Rabi'ah ini jemaah? Ya, makna cerita Rabi'ah ini. Ya, mereka banyak orang. Rasulullah yang soleh lebih macam kali makna makna bil alif macam ini. Bahwa Talha imamu, Rabi'ah imamu, Ubaidah imamu, cuma cerita pasal ini. Lagu-lagu cara Arab, imam, Rabi'ah, ya imamu, ya laki. Sebuah waktu tersuruh isi Nabi, sal, Rabi'ah ini, Abdullah apa sebelik. Lama nak kira-kira kita tersuruh isi Nabi, ini apa ini? Ya Allah, ya Rasulullah, kadesa tanah 5 hektar. Ya Allah tunah hasil tebaran ada kepet ATM alin zain berujud. Tapi kalau Rabi'ah apa katanya? As'aluka murafaqataka fil jannah. Enggak yang tunah jabulungum ya Rasulullah. Melek enggak dengan anak lain. Tak tunah di paraga pelungguh adik bau ering dalam surga. As'aluka murafaqataka. Murafaqah yurafiku murafaqatan fa'ala yufailu mufa'alatan qatala yufailu muqatalatan. Enggak dia muktunas di paraga pelungguh berlebih jalan tak adik bau ering pelungguh dalam surga. Surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling atas atau paling bawah? Tentu paling VIP. Mungkin ada kali VIP mungkin. Namun diet yang undangan double VIP, PPIP. Hikmah diet tak terlalu PP ni. Dia kata tak kurang lalu. Jadi double VIP Firdaus. Luar biasa Rabi'ah. Pengintingan sederhana tapi tentunya era lain. Memang dunia dia mau sugi, dia mau kaya raya, dia mau jabatan, dia mau segala-galanya dari dunia. Lakukan milik simpan, tabung, berlebih cara kaya pelungguh tambah dalam surga Firdaus. Maka Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Lalu milik kancaku dalam surga, wahai Rabi'ah bahasa Nabi, tolong makin niki rajin-rajin sembahyang. Sembahyang Nabi, baik semua. Mun fardu jadi dereke, fardu wala. Wajib wala dalam sehari waktu je selawat sembahyang fardu. Tapi harapan Nabi rombok volume, bukan hanya fardu saja. Akan tetapi bin fardu, bin berjamaah, mungkin rombok isi rawatib. Rombok isi duha, rombok isi sembahyang hajat. Luar biasa. Jemaah sekalian, berlebih penunggu sami sampun istiqamah sembahyang witir bila malam. Wibian sembahyang
keadilan lalu dengan dia sebagai witir biar. Karena di Mekah itu kan Madinah itu bermazhab Hambali, dia wajib hukum sebagai witir. Kalau ada saksi dua orang ngomong-ngomong semet bau kerek, tapi ketika sebelum sidang ditanya asalnya terwitral baria, apakah sebagai witir biar? Mundir menjawab dia bau jadi saksi. Tidak diterima persaksiannya karena dianggap minal fasiqin, termasuk dengan fasik. Belum kaya termasuk dengan fasik. Oh berjagolah bukan fasik. Benilalu berbarang dengan fasik. Nah dari lamun di Mekah Madinah tidak bisa diterima persaksian orang yang tidak sholat witir tadi malam. Apalagi seminggu di bawah witir, apalagi sebulan. Harap sekali doang dari witir biar tidak diterima. Minal fasiqin. Belum berbicara pakai targetkan pokok lalu biar mulai sebagai witir. Adil arah hasil maulid tinggi kelalah dari balik lambalangan. Dia masih letulik kebut masih di dalam hasil witir ini. Aku maaf dari Nabi. Tidak sebagai witir. Bulan Ramadan atau bulan lain-lain ada. Lamun bulan Ramadan dianjurkan secara berjamaah. Lamun di luar Ramadan dianjurkan sendiri-sendiri. Saat nomor sekian paling salah witir sesudah salat malam, sesudah salat tahajud, sesudah salat istikharah mungkin di malam hari, sesudah salat hajat juga mungkin. Karena semua salat yang kita kerjakan di malam hari, salat-salat sunat itu jatuhnya juga termasuk salat tahajud. Walaupun usalli sunnatul hajah niat, usalli sunnatul istikharah niat, apapun salat sunat yang kita kerjakan di malam hari masuk dalam kategori qiyamul lail, masuk dalam kelompok salat tahajud juga sekalian. Wabil khusus sudah kita tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam dan lain sebagainya. Itu nomor 1 paling bagus karena Nabi mengatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan salat malam kalian itu terakhirnya itu salat witir. Itu lagu anda baru karena kebiasaan tulis malam subuh kan tahu kebiasaan. Angkat tangan saya biasa tulis wah selawat. Dia sebelah kali. Wah ada selawat saya di selawat. Wah selawat jelo nesbani angkat. Ijelah benulah pada ijelah jari tulis tewo jelo tulis jam 5:30 tulis jam 5 itu jelas jari. Tadi lalu memanggil jam 5 kan mahudah dengan berjamaah di masjid. Ya Allah manggil ini jam 5 kurang selai begini. Habis setengah 5 azan subuh. Berarti lalu memanggil ini tulis jam 5 berarti hingga dengan sembahyang berjamaah di masjid dari musala jam sekalian. Maka itu aib. Padahal Nabi mengatakan man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Barang siapa yang istiqamah salat subuh berjamaah, dia itu dalam tanggungan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Maka mana kita rezeki boyak segala macam karena sudah dalam domain dalam garansi Allah Subhanahu. Lagu-lagu dia supaya subuh berjamaah biasa-biasa jangan telantur lagu. Terkeling lagu-lagunya baju dulu baju. Dan mendengar sembahyang berjamaah subuh, wajib iman di berdua salima jumbe insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam salat subuhnya ada doa-doa segala macam dan lain-lain sebagainya sekalian. Tolong mari kita amalkannya. Pertama kalau bisa salat witir di ujung salat malam kita. Yang kedua, anda mau sembahyang witir di penghujung malam, maka sebelum tidur. Seandainya mata adam sawah tutup data seluler, sawah mati TV, pelunggung jeding, melek, kada hajat, sikat gigi, ya. Kemudian pelunggung sami lebih-lebih sembahyang sunat witir Allah Akbar. Terserah. Aras rakaat silakan. Pokok witir siapa lalu singadut lalu usalli sunnatul witri raka'atan lillahi ta'ala. Rakaat tak apa-apa. Tapi aqallul kamal 3 rakaat. Variasi 21 paling bagus. Barangkali dari bulan Ramadan usalli sunnatan minal witri raka'atain lillahi ta'ala. Allahu Akbar 2 rakaat tahiyat salam. Yang berbalik usalli sunnatal witri raka'atain lillahi ta'ala. Tahiyat salam. Sawah kemalangan sembahyang witir 1 rakaat ini ya aku matur dipalakan zat kepada Allah Subhanahu wa taala
ya Allah, dia narak dendam-dendam. Okay? Panitia pengajian maulid ini pendam apa? Kurang kopi, kurang teh bisa apa? Kurang rokok apa? Ada negara dulu yang masjid dilarang merokok mantap ini. Sekali-sekali masjid angkat tahu dilarang merokok di gila masjid pendam luar biasa. Apresiasi kiri kanan ini jempol yang like luar biasa bagus. Okay? Ada rokok lagi? Coba rokok di sini seperti dia. Terus ada rokok lagi. Hebat, alhamdulillah. Baik, kemudian kalau itu cara al-imam yang mulia sahabat Nabi namanya Hudzaifah ibn Yaman. Beliau itu dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga bahkan bighairi hisab. Hudzaifah ibn Yaman. Beliau itu pengumuman deklarasian di Masjid Nabawi sementara beliau tidak hadir waktu diumumkan. Itu sering cara-cara Nabi seperti itu, cara Bapak Maulana saya seperti itu. Namun tajuk-tajuk milik dulu dia kurang bagus biasa. Tapi namun tajuk tidak ada orangnya di situ itu yang hebat. Oke, ini kamu bermaaf. Jadi jangan terlalu berbangga ketika disanjung-sanjung orang hebat di depan orang banyak. Tidak usah bahaya itu, racun itu. Jadi ala kulli hal. Jadi beliau amalannya adalah ternyata setelah diteliti oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, apa amalannya kok diceritakan oleh beliau Rasulullah kepada para sahabat Hudzaifah akan masuk surga bighairi hisab. Ternyata beliau amalannya adalah selalu berwudu bersuci sebelum tidur dan selalu memaafkan semua orang-orang yang pernah salah kepada beliau, baik yang besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak. Apakah secara dulu atau dari publik? Bau isi kira-kira jemaah. Ini memang cara Rasulullah SAW. Beliau memaafkan semua salah sahabat-sahabat walaupun sangat menyakitkan orang-orang kafir bahkan juga memaafkan. Yang terakhir yang ketiga, ranking paling bawah, andai tidak bau sembahyang witir sebelum tidur, maka silakan witir jika sembahyang ba'da isya langsung. Ini kalau sembahyang berjamaah isya, ba'da isya langsung sudah sembahyang witir mana-mana supaya kita masuk dalam kategori bahasa Nabi autiru ya ahlul Quran. Pada sembahyang witir wahai ahli-ahli Al-Quran. Anda tahu baca Quran sebulan sebungkul, seminggu sebungkul, apalagi kayak orang-orang sejelur sebungkul, dia tahu mana-mana sembahyang witir bila malam, maka masuk kita kelompok ahlul Quran. Karena Nabi mengatakan autiru ya ahlul Quran. Akhirnya mungkin ini yang kita sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang pamit, yang betul bagian batu kuliah karena ini adalah asal dirimu. Maaf, ini yang perlu berpolisi daripada segini ini mungkin masyarakat ada bahasa yang baru ini. Terima kasih banyak atas segala undangannya, perhatiannya dan segala-galanya. Mudah-mudahan masih ta'ala sesekali baru lagi. Perbanyak salat sunat. Lebih-lebih mari kita mulai istiqamah supaya witir, supaya kita menjadi ahli Al-Quran ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma qul hadina sabila rasyad. Mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang nenek untuk kita pasti mau syafaat. Ia sebab musabab kita masuk surga, amal ibadah sebuah pegawai keterima sila-sila Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jemaah di sebuah hadis beliau mengatakan al-afiyatu ala asyarati awjuh. Ketenangan di dunia maupun di akhirat ada 10 milik Allah. Samping ketenangan, samping ketentram, samping kebahagiaan ada 10. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 10 ini terbagi 2. 5 satu ica kulit dunia, 5 satu ica akhirat. Mulai meninggal dunia. Sampai 5 sampai kesenang, sampai ketentram di dunia pada masa pertama al-ilmu milik Rasulullah. Sampai ketenang di dunia ini sampai pertama adalah ilmu. Ya semua kulit apa kamu ya ilmu. Jadi belum sidang yang hadir di majelis niki pertama di narak lain niat ya ilmu.
Piralangkah politik bernilai ibadah luar biasa. Ilmu tidak baik, ya. Dengan mungkin, ya. Dengan terjun oleh dunia bisnisnya menjadi menarik, ya. Misalnya ahli itu bila jadi ahli sukses dengan terjunnya menjadi kepala desa, wah kedua ilmu sila naik dengan jadi kepala desa memberitahu baca di taman SD dia tenang jadi kepala desa. Jadi sambil tenang oleh Rasulullah adalah ilmu. Nah, ekonomi Malaysia, ekonomi Makkah, ekonomi keliling dunia harus dengan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan sambil tenang di dunia adalah ilmu. Nah, jadi tujuan berhukum ini mendidik supaya ilmu diayati manusia yang menjalani terang ini tenang alhamdulillah. Kedua satu terang di dunia menurut Rasulullah ada ibadah yang kuat ibadah untuk malas lebih sembahyang sehingga no sampunan kita malas beribadah karena dengan ibadah itu tenang saat akhiri para jemaah lalu dengar sinar gelap lalu kami dengar gelap biasa sekat arahan biasa sekat tak ibadah para Rasulullah sabar lebih amal kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah yang dia tulis Dedek nisbah Allah, dedek soal Allah, Allah tak soal ibadah. Makanya guru besar kita disebut saya wa man talabal ula sayyal layali sayyidil mulya karena beliau di dalam riwayat sampai loas sokong hampir loas sokong beliau si berguru untuk beribadah. Nah, Rasulullah manusia sempurna kekasih nenek masuk mendengar dosa wajib kita masuk ke toh beliau lagi ibadah. Nah, sementara itu mau ibadah alat budaya kita masuk Dengar budaya kita masuk mendapat ya Allah semalas nih semalas akan dibentuk dengan berbuat baik silakan tengaji silakan terlambat mungkin dia dengan keredaan Allah yang bahasa saya dan keturunan Rasulullah SAW wa
di akhir zaman ini sulit banget. Saban halal di zaman ini baru subah. Saking bilang haram sebab subah. Makanya banyak-banyak kamu amalkan istighfar sebagai Islam. Dulu istighfar bagaimana di akhir zaman? Barang halal punya sulit. Layan Bapak Abu Hanifah, ya Sayyidina Nu'man radhiyallahu ta'ala. Beliau ini orang suci, betul-betul suci, apinya itu dijaga. Apa sakta malik bosan beliau dijaga, pakaian yang beliau pakai dijaga, harus betul-betul halal. Besok beliau Sayyidina Nu'man, beliau menyatakan ngajak, tapi oleh dulu Allah apa bahasa Tiongkok? Telabak. Ya bahasa Tiongkok. Pas oleh telabak, tiba-tiba beliau melihat buah apel. Wika ada buah apel, buah apel yang bulat. Nah, buah apel. Telehan. Apa bahasa Telehan? Telehan. Yo kayak gini tidak sama. Dan kelapa istri kelapa, mau kedai emas, kedai parok, kedai apa seberharga pasti kedai kan. Nah, mau iya beliau mungkin punya kelapa jadi sedor. Ada benar baik apa mungkin lo. Dengan setengah apa masih kenal beliau baru beliau sadar. Astagfirullahaladzim. Istighfar sambil menangis. Nyesel lalu kalau apel sama embun tehan si ayah. Artinya apa? Beliau takut dan itu makamnya beliau. Ya, menurut beliau itu subhan. Dengan kamu minta jadi lebih halal atau tidak menurut hukum fikih. Ya, toleransi, apa telehan? Kau baik, mutakelot halal menurut fikih. Halal, seharam sampai kita juga obat bertelehan betul-betul. Lalu dia jadi halal. Di lagu yang maklum beliau nangis. Nah, dia takut. Dedek sedang apa berharap sebelum melap apa emboyak melulu nafas. Ada yang mendengar kan? Nah, lepas telehan atau tengkok mengutik. Mau tengkok DP batu misalnya, mau tengkok DP batu ya ngaji merajak bertasawuf. Nah, mulut kenal. Kira-kira apa yang gantikan oleh pendem lalu akungan dengan EP bakat belum tengkok. Apa dari pendem bombang balik? Kayak dia yang tengkoknya itu masih lalu itu balik ke sana. Apa nih tengkok kembali mau yang umur lebih enggak pernah dong yang tunas kereda aku dia kereda lain kira-kira banyak ada sawah boleh kan di tempat tapi itulah ulama-ulama dulu pas di tengah perjalanan tiba-tiba beliau menemukan pohon apel. Uni boleh ter. Mudah-mudahan nah EP nanti tamat-tamat beliau kebetulan ada pohon apel arah EP. Alhamdulillah baik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya belum mutian, nah beliau pelan. Kenapa kamu kesini? Begini, tadi saya melihat buah apel saya yakin
berarti belum punya apel. Ya, saya temukan dan mungkin saya lupa atau saya lapar, saya makan baru habis setengah. Oh, terus kamu datang ke sini kenapa? Saya mau datang mencari keredaan. Kalau apel yang sudah masuk saya bayar, sip saya bayar. Kalau saya mau dijadikan sebagai budak untuk dihalalkan, sip. Tambah nggak dibeli apel ini? Ketahuan apel pirang kiri, ya, ketahuan apel kok pirang jadi si Ari kamu apel ini kenapa nana? Berarti dengan sembarang cocok jadi menantu. Nanti dia menurut saya, alhamdulillah cocok jadi menantu kedengaranmu. Dengan di Semarang barang halal menurutku beliau akan parah, luar biasa. Nah, apa yang politik itu munafik? Oh, tidak mau saya halal, tidak mau saya dibayar. Kalau mau silakan keluarkan apa itu, kembalikan seperti biasa. Ya. Kecuali satu syaratnya. Apa itu Tuhan? Syaratnya adalah berani memiliki anak. Demikian menghayal dua apel ini. Apel satu gabung, apel sekar. Tapi si Nu'man ditolak. Oh maaf, saya nggak siap. Saya belum siap berani bahasa beli. Ya, karena saya lagi nikmat menjalin cinta dengan Allah Subhanahu dengan cinta ini. Ya, yang dengan cinta dari Rasul, yang dengan cinta dari jaga apa yang masuk dalam perut kita. Jaga yang berkenan. Muida ya cinta dari Rasul, cinta yang tidak sebenarnya sungguh, yang sebenarnya. Kalau sedang mengucapkan cinta yang murah, tapi bukti cinta itu yang murah. Innal muhibba liman yuhibbu yuta'u wa sallallahu. Dengan cinta saya satu cinta pasti keagungan budi yang bersungguh. Itu kan hakikat cinta. Saya belum siap menaruh. Saya belum siap. Ya, silakan pilih. Mau melari sama anak saya, selesai. Maukah? Ya siap berurusan dengan kamu. Dan tuah parah dengan tuah ini, mulai ketolak doang tidak nih. Kayak kita sebagai anak kawaran dengan ketolak kan semua. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau berlulu, saya tidak pernah. Mengkibari tadi beliau, ya, beliau itu mengkibari tadi berlulu. Mungkin istikharah kilat dan istilah yang menerima ketimbang kita menerapkan mahasiswa. Jadi beliau ini bukan karena hawa nafsu, nikmat kita berani oleh cewek, lewat oleh apa dalam pelajaran jaga kayak 10 tahun belum ada diterima. Beliau pertama tidak mau, akhirnya beliau mau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang kawin tak apa bahasa Allah dia berdoa jadi bikin apa? Wahai Nu'man, pertama, ya, sebelum engkau menemui istrimu, saya kasih tahu. Pertama, istrimu itu orang Buddha. Ya Buddha, apa orang Buddha? Yang kedua, istrimu itu gedok alias soleh. Yang ketiga, istrimu itu bodoh tidak punya tangan. Yang keempat, istrimu itu bodoh tidak punya kaki. Ya Allah, ada kita jemaah begini bodoh. Lalu kan Sayyidina Nu'man kan bukan itu tujuan, bukan karena awal nafsu. Berbeda juga karena itu bukan tujuan saya. Masih cinta menjalin cinta dengan orang senang nikmat. Nah, akhirnya begitu Sayyidina Nu'man menemui calon istrinya, dia membuka kamar
Wiligama tumben seminan dengan dinas bola kengs. Ya Allah kias kuning-kuning dia membancul gigi nyonyong luar biasa. Si Ines. Nah, beliau kan play bertemu lagi dengan orang tuanya. Yuk, kenapa kamu lagi? Pelungguh kasih tahu istri saya begini. Kenapa ada perempuan cantik normal di dalam? Pegawai usaha Honda. Itu istrimu, kata bapaknya. Ya, kenapa saya bilang istrimu buta? Dari sejak lahir sampai sekarang tidak pernah istrimu itu melihat maksiat, apalagi hati dengan hati. Kelai lahir sampai dedera Ines tidak pernah melihat maksiat. Dia masuk berbani. Kami Quran saja yang dia baca. Yang kedua, wahai Nu'man, kenapa saya bilang istri itu gedor? Dari sejak lahir sampai sekarang tidak pernah mendengar ya kata-kata yang tidak baik, tidak pernah mendengar maksiat, apalagi yang tengah-tengah kecimon begitu gedor. Kita ya anak-anak ya Allah, tidur baru gesek kan, gesek apa gesek? Gesek hati. Hei, anak-anak kemudian aku kena sendiri dan untung tidak ada tangannya wahai Nu'man. Dari sejak lahir sampai sekarang tidak pernah mengambil hak orang lain. Subhanallah. Kemudian aku kena sendiri dan untung dengan anak lain. Dari sejak lahir sampai dia tidak pernah keluar rumah. Aneh. Cocok mau Sayyidina Nu'man. Dia tidak benar Sayyidina Nu'man kan. Akhirnya beliau menjalin keluarga, lahirlah seorang anak. Siapa anak beliau? Abu Hanifah rahimahullah, Imam Mazhab. Siapa yang tidak tahu Abu Hanifah? Nah itulah cara orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, semua dijaga. Ia minta tenang pada Rasulullah, rizki oleh jalan halal. Saat keempat, saat minta tenang pada Rasulullah pada jemaah di dunia ini, as-sabru ala syiddati. Tetap bersabar setiap kita dapat kesulitan. Bahasa Tuhan untuk sabar di saat di dunia para jemaah. Dan harapnya nih los doang, sasugi pasti ada. Apa nggak tak di sini nih? Sasugi pasti ada ujiannya. Sak miskin pasti ada ujiannya. Karena di dunia ini ibarat roda. Wah oleh bawah, wah oleh atas. Makanya tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berat maupun ringan, itu harus kita hadapi dengan sabar. Dan dia sabarnya sulit. Ya, sulit secara sabar. Padahal alat setinggian si sabar. Alat setinggian si sabar. Nanti syukur. Alhamdulillah Bapak. 20 sabar syukur. Jadi syukur lebih sulit benar dan sabar. Dan bersabar, andai mau Allah sedikit sabar. Dengan benar, andai mau Allah sedikit, alhamdulillah sampai mau makan. Ya. Andai diuji sini ada sakit gigi, sabar. Baru dari sabar. Lalu apakah pernah kita mendengar kata orang sakit gigi mengatakan alhamdulillah sakit gigi ada? Nah sabar ni, saat kelima Nabi Rasulullah sampai katakan di bawah dunia ini asyukuru ala nikmah, bersyukur oleh nikmat seperti sini. Nama kita jelas. Jadi kita sekarang nikmat ini para jemaah sak pedas doa. Sak pedas, sak berharga menurut kita. Memang nikmat doa, lalu kadang-kadang arah nikmat saja kubur diri, arah nikmat sesekalian dicara syukur oleh diri. Enggak kita kena alhamdulillah, mau berarti mampu 50 juta, alhamdulillah. Rugi mampu 10 juta, ribu.
Syukur ada di saat separah nikmat sepedas. Nikmat sudah. Alhamdulillah. Balik dengan negara apa boleh judul wah kena alhamdulillah. Demi memiliki alhamdulillah. Wah. Demi kata mampu alhamdulillah. Wah. Lupa kita oleh diri penuh nikmat Allah yang tidak berhenti walaupun sedetik. Apa itu? Detik denyut dagang kita. Nikmat Allah dia tak kenal, dia tak kenal, kah berdiri jantung itu nikmat maksudnya. Justru itulah nikmat yang luar biasa. Kesehatan setiap sida-sida Allah ini wajib syukuri. Lari. Nah, yang pembahasan ulama ada model-model nikmat dari sida Allah yang kita lalaikan, yang setiap hari Allah selalu memberikan, cuma kita lalai, nggak pernah mensyukuri. Enggak syukuri sepedas. Padahal dalam hadis baru para jemaah asyukru ala nikmat. Syukuri nikmat semua. Maknanya apa? Kelas biasa. Karena syukur ini alat lebih tinggi yang syukur apa? Asyukru ala syiddati. Syukur tak kala kita mendapatkan kesusahan, tak kala kita mendapatkan pujian Allah. Saya mau bersyukur. Tidak, kecuali Nabi Ayub alaihissalam dan baginda Rasulullah, semua para nabi. Lebih kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini para jemaah tidak berhenti mulutnya selalu bersyukur kepada ini. Beliau diuji keikhlasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa muda 1000, mati muda telah muda. Lalu setan mendekati Ayub. Ayub, kenapa engkau sholat? Kenapa engkau masih sholat? Kenapa engkau masih membaca alhamdulillah? Padahal engkau itu sudah mati maka 1000. Apa bahasa Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya mubalik baiknya. Arahnya kenapa? Kita baru menu anak-anak terlama ke 10 diri. Mari diuji Nabi Ayub sampai 3 kali. Terakhir diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan dari setan yang mendekati Buddha. Nabi Ayub berbeda dari sangat bersyukur dan minimal sabar. Kalau nak syukur pasti sabar. Buddha doa. Mampukah setan itu menggoyangkan iman atau menggoyangkan ketulusan keikhlasan rasa syukurnya Ayub alaihi salatu wassalam. Terakhir Nabi Ayub diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah penyakit. Apa penyakit beliau? Semua darah semua dagingnya begitu. Tinggal tulang belulang. Allah sudah kita jadi tua. Mendoakan orang beliau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Bengang setan. Kenapa kamu mengucapkan alhamdulillah? Kali yang meninggal pengakuan doa. Apa bahasa beliau? Pada doa jawab. Segala puji bagi Allah SWT awak sehat. Mari puji, mari baik sehat. Aku tetap mengucapkan alhamdulillah masih ketika tahu duit biwi bikin tahu duit aku mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu cara orang mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi momentum maulid saksi Tegawi tahun ini berbeda dan memperbaharui mahabbah. Karena dalam keketuaan dengan cinta boleh cinta berbeda cinta dalam dendek maulid, dalam dendek maulid sembah yang mahabbah itu hilang. Ibarat dari samra, dari berkahasa, mutul bisa berdaya begitu. Jadi harus kita sembah. Seperti kita diperintahkan untuk memperbaharui iman. Jadidu imanaku biqauli la ilaha illallah. Sembah iman kepada dengan mengucapkan la ilaha
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa jamaah dewek nak acara yang itu gede di Sepok. Perjalanan 3 jam nih. Jadi aku mau sinamula puas dan nanti. Andai yang tahu bangun hari Usman hadir, yang hadir nih. Dan bapak baru sesungguhnya si bapak. Ya, masya Allah. Karena yang dari diri itu perlu dapatkan belum yang mau isi sebentar. Itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah melek yang ada ini. Beliau sering mengundang insyaallah akan hadir. Beralasan beliau telah nomor untuk bapak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sida-sida Allah mahabbah cinta kesaluran kasih sayang sesama manusia demi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan aktivitas kita seperti ini tercatat sebagai amal ibadah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mudah-mudahan yang termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada sahabat beliau, cinta kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua mendapat syafaat insyaallah nanti pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin.